Selamat malam, sahabat Kaizen. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di sini kita pada episode ke-6 Podcast ya, bersama saya Muhammad Farhan Gibran sebagai moderator dan pembicara kita pada kesempatan kali ini Bung Joshua Arvel. Nah, di sini Bung Joshua ternyata kita ada satu pertanyaan ya dari sobat kita, sobat Telo Kaizen. Di sini di kolom komentar ketika kita membicarakan tentang biosentrisme itu, ada yang berkomentar. Komentarnya begini. Terima kasih Mas Joshua dan Mas Farhan atas pemaparan materinya. Sangat menarik. Izin bertanya, apakah gerakan ekofasis itu bisa ditarik dari biosentrisme versi akut? Nah, jadi di sini pertanyaannya, apakah ekofasis itu merupakan biosentrisme yang ekstrim seperti itu, dan mungkin bisa direlasikan atau dikaitkan dengan biosentrisme Albert Schweitzer ya, kayak Ya, lebih menarik. Oke. oke. Terima kasih, Bung Farhan. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena sebenarnya ini biosentrisme dengan environmentalisme itu sangat mirip-mirip ya. Jadi ini jawaban singkatnya dulu, saya Ya. paparkan. Langsung saya jawab, apakah apakah ekofasisme itu biosentrisme akut atau enggak? Kalau menurut saya itu bisa dikorelasikan, bisa. Hmm. Ya, kalau misalnya dengan biosentrisme saja. Tapi kalau biosentrisme ala Albert Schweitzer itu enggak seperti itu. Sangat jauh. Kenapa? Karena biosentrisme itu lebih fokus ke nilai intrinsik makhluk hidup. Jadi dia fokusnya itu makhluk hidup. Itu pertama, objeknya. Yang kedua, ekofasisme lebih fokus ke bumi secara keseluruhan. Hmm. Dia lebih ke teorinya Leopold daripada Schweitzer. Hmm. Teori Leopold itu adalah sebagai berikut. Tindakan yang baik adalah tindakan yang memperservasi, melindungi, melestarikan lingkungan. Dan tindakan yang jahat adalah sebaliknya. Itu maksim dari Leopold. Nah, Ya. tindakan yang baik dan tindakan yang jahat ini dalam ekofasisme itu diatur oleh rezim, diatur oleh pemerintah. Jadi Hmm. pemerintah itu mempertahankan nilai-nilai dari ekologi itu secara keseluruhan dia. Jadi tidak melihat lagi ini kepentingan ras, kepentingan manusia, atau kepentingan makhluk hidup, dia lebih melihat kepentingan bumi secara keseluruhan. Tetapi itu dimasukkan ke dalam ruang lingkup public policy dan kebijakan pemerintah. Jadi dia itu langsung dimasukkan tuh ke dalam. Hak dari manusia itu direduksi di situ. Jadi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu bumi gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya antara ekofasisme dengan fasisme. Tapi fasisme itu dia lebih mementingkan satu negara ya. Biasanya lebih berkaitan dengan ultranasionalis. Kalau ekofasisme dia itu lebih fokus kepada bumi secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya fasisme itu melarang kan, memaksa manusia itu untuk melakukan sesuatu, tetapi untuk kepentingan negaranya gitu, secara nasional. Tetapi ekofasisme itu menyuruh warga negaranya untuk berkewajiban melindungi bumi secara keseluruhan. Tetapi bedanya di sini dengan environmentalisme, dia itu ekofasisme itu lebih ekstrim dia kebijakannya. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena hak asasi manusia itu tidak tidak terlalu efektif di sini karena lebih berfokus kepada hak bumi secara keseluruhan. Jadi bisa saja
ada kebijakan-kebijakan publik yang merugikan bagi kita, tetapi secara keseluruhan itu menguntungkan bumi gitu. Karena berangkat dari Leopold tadi bahwa tindakan-tindakan yang melindungi bumi itu tanah, kalau di land ethics ya, kalau di teorinya Leopold itu manusia itu sama derajatnya dengan makhluk hidup, dengan bumi itu, dengan lingkungan itu disamakan, sehingga di sini tuh manusia itu bisa rugi gitu, dan bahkan bisa rugi besar gitu. Contoh kebijakannya itu misalnya dalam ekofasisme itu kalau misalnya ini dalam tahap yang minimum, jadi ekofasisme itu bisa dalam tahap yang eh, lebih renggang gitu, nggak rugi-rugi amat kita, tapi bisa juga rugi banget gitu. Kalau dipandang dari segi antroposentrisme, kalau kita berfokus pada, misalnya kalau kita punya nilai sendiri nih, misal nih, kalau kebijakan yang ringan lah, nggak terlalu berat-berat amat, plastik nggak boleh kepake, itu kebijakan yang lumayan ringan lah, apa kalau bagi saya ya juga, dan secara global juga kan udah diterapkan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi plastik itu kalau di ban itu low key ekofasis ya, karena lebih menguntungkan secara global ya. Jadi ini kebijakan yang globalis. Tetapi yang ekstrimnya ini, misal kebijakan yang ekofasis. Jadi kalau biasanya kalau antroposentrisme, kalau punya anak kita dikasih tunjangan. Kalau Iya. ekofasis itu kebalik. Kalau lu nggak punya anak, lu dikasih tunjangan. Hmm. Kayak gitu. Ya. Jadi kebijakannya itu terbalik gitu. Karena justru dengan nggak punya anak itu eh, sebenarnya bumi lebih untung gitu kalau Hmm. dalam ekofasisme. Jadi ekofasisme itu mendukung depopulasi gitu. Karena manusia dianggap merusak gitu. Sedangkan nilai intrinsik manusia ini disamaratakan dengan makhluk hidup lain dan lingkungan. Seperti itu. Itu ekofasis. Terus kenapa nggak sesuai dengan teorinya Albert Schweitzer? Albert Schweitzer itu tidak menginginkan teorinya itu menjadi sebuah paksaan bagi bagi kita gitu secara global. Jadi Albert Schweitzer itu menekankan pada mistisme. Mistisme itu membutuhkan penyelisikan yang mendalam terhadap hati nurani manusia gitu. Schweitzer itu pengen kita itu sadar sendiri dari perenungan kita, tindakan kita, pikiran kita secara rasional, bahwa ya kita secara kita itu ya memang harus melindungi makhluk hidup yang lain gitu, dengan berempati kepada mereka, bukan karena dipaksa rezim gitu. Ya. Kalau Schweitzer itu pengennya dari individu sendiri yang sadar. Makanya Schweitzer bilang perkembangan material itu harus dibarengi dengan perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual itu apa? Manusia. Manusianya itu kalau misalnya dia menyadari bahwa bukan hanya dia yang memiliki kehendak untuk hidup, melainkan makhluk hidup lainnya juga. Schweitzer menganggap kita itu bisa bebas dari uh, apa cultural decay ya, atau kematian peradaban gitu, pembusukan peradaban kalau menurut Schweitzer. Jadi Schweitzer itu lebih fokus itu peer to peer gitu, hati ke hati, daripada nggak boleh kayak gini. Kalau ekofasis kan seperti itu gitu. Jadi pemerintah di sini yang memaksa ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa fasis itu ya memperbolehkan gitu, memperbolehkan dan memperbolehkan kekerasan gitu, apabila misalnya demi kepentingan yang lebih luas ya. Jadi di sini ini
menggunakan kebijakan-kebijakan publik untuk melarang kita ya, membatasi kita baik secara mungkin minimum atau maksimum. Sedangkan Switzer itu dengan reference for life-nya pengen kita secara spiritual itu sadar sendiri gitu, bahwa kita itu kehendak untuk hidup, yang hidup di antara kehendak untuk hidup, will to live. Seperti itu. Kalau jawaban dari saya, Bung Farhan. Oh iya, iya. Terima kasih, Bung Joshua. Jadi kalau ekofasisme itu adalah apa ideologi yang lazim diterapkan atau disokong ya, didukung oleh, seperti mungkin di negara-negara maju itu ada namanya Partai Hijau ya, tapi kita juga punya Ya, sih, sedang merintis juga Partai ya Hijau. benar. Jadi eh, kebijakan yang mereka ingin apa namanya me- mereka ingin terapkan atau mereka ingin berlakukan adalah kebijakan yang pro terhadap lingkungannya, alias Ya, industrialisme seperti itu. betul. Tapi eh, saya mau pertegas lagi. eh, jadi ini sebetulnya tidak termasuk dalam biosentrisme ya, tetapi eh, apa kalau tadi Bung Joshua bilang tuh plan etik ya, etika bumi, Ya, etika bumi. Tapi saya agak lupa apakah eh, berarti kalau misalnya dalam payung yang lebih luas itu artinya ini ekofasisme ini sebetulnya termasuk dalam golongan ekosentrisme seperti itu ya. ya bisa. Hmm. Malah lebih dekat ke ekosentrisme daripada ke biosentrisme secara fundamental Hmm. gitu. Hmm. Karena biosentrisme itu mengajukan argumen bahwa yang memiliki nilai intrinsik itu makhluk hidup gitu. Sehingga berimplikasi dari situ untuk melindungi makhluk hidup kan kita harus melindungi lingkungan juga, tetapi di sini tuh lingkungan hanya sebagai supporting system saja untuk untuk membantu makhluk hidup itu, sedangkan ekosentrisme itu lebih ke lingkungan secara luas ya yang mempengaruhi gitu. Menganggap itu manusia itu ya cuman bagian aja dari lingkungan gitu. Kita nggak boleh mengubah jalannya gitu, jalan dari alam. Ya. Sehingga kita itu berperan untuk melestarikan alam bukan malah merusaknya seperti itu. Jadi nilai intrinsiknya itu perbedaannya itu terletak pada nilai intrinsiknya. Biosentrisme itu lebih fokus ke makhluk hidup, sedangkan ekosentrisme itu lebih fokus ke dunia secara keseluruhan dan itu yang dipakai oleh ekofasisme seperti itu. Jadi penggabungan Hmm. aja dua ideologi ini eh, Hmm. sehingga ada unsur politisnya di sini. Hmm. Kalau ekofasisme, sedangkan biosentrisme di sini sejauh yang saya baca ya, pengetahuan saya, Schweitzer itu jauh dari unsur politis. Dia itu lebih ke individualis ya orangnya. Kalau Hmm. politis kan Ya, ya. menggerakkan massa gitu untuk secara bersama-sama. Jadi ada unsur paksaan di situ. Sedangkan Schweitzer itu pengen kita gitu sadar sendiri gitu bahwa ya Hmm. tindakan melindungi makhluk hidup itu yang paling rasional gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Berarti kalau misalnya Switzer ya, Switzer, eh, berarti dia kalau kita coba telisik dalam seluruh karyanya atau hampir seluruh karyanya itu, justru dia tidak menghendaki dalam artian tidak menilai ya secara posisi moral bahwa yang perlu dilindungi itu satu ekosistem begitu. Ya, Apakah ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat itu, mengapa Switzer lalu tidak menganggap ekosistem itu memiliki nilai yang intrinsik
atau memiliki posisi moral ya, moral standing gitu. Eh, Bagaimana kalau menurut Joshua, Bung Joshua? Oke, kalau menurut saya terletak dari filosofinya Albert Schweitzer itu sendiri karena tumpuan dari filosofi dari Albert Schweitzer itu adalah life, yaitu kehidupan Hmm, gitu. Jadi yang paling bisa kita rasakan, yang paling bisa kita empatikan dari hati nurani kita dan secara rasional dapat dipertanggungjawabkan menurut Albert Schweitzer adalah kehidupan. Jadi hmm, apa yang paling apa maksudnya sehingga kita bisa berpikir rasional gitu bahwa iya ya itu kita juga punya kehendak untuk hidup sama seperti hewan dan tumbuhan. Kita bisa berempati dari situ karena ada tumpuannya gitu. Kita semua itu sama-sama memiliki will to live. Kalau misalnya ekosentrisme, eh, Albert Schweitzer kan itu suka mencari sesuatu yang elemental ya gitu, sesuatu yang sama gitu. Maksudnya kita ini kenapa sih harus melindungi satu sama lain? Itu Schweitzer itu pengennya itu ada suatu kesamaan gitu, kesamaan unsur, kesamaan yang elemental. Makanya dia selalu mencari sesuatu yang elemental. Dan sesuatu yang elemental itu adalah will to live, kehendak untuk hidup. Sedangkan lingkungan itu tidak punya will to live gitu. Jadi ya, di di teorinya Albert Schweitzer itu ketika kita eh, melestarikan will to live itu nanti otomatis keikut tuh lingkungan dan segala macamnya karena yang kita ingin lindungi ini kan keberlangsungan kehidupan gitu, ya, bukan ya. lingkungan secara keseluruhan, bukan alam seperti itu. Ya. Berarti ya, saya coba rangkum ya dari jawaban Joshua. Berarti artinya dari jawaban eh, Sobat Pion, berarti itu apa bioset apa ekofasisme itu bukan termasuk dalam biosentrisme, dia kurang cocok ya, dia lebih Kurang cocok cocoknya secara pada fundamental ya. ya sejarah fundamental. Dia lalu lebih cocok pada posisi atau paham ekosentrisme ya, Ya, melihat apa lingkungan secara keseluruhan itu eh, penting ya daripada hanya sekedar makhluk hidup saja. ya, Lalu kemudian perbedaannya lagi dengan eh, Albert Schweitzer dengan ekofasisme terletak pada eh, apa penyadaran mungkin. Satunya berupaya pada tataran kebijakan publik, yang kita tahu bagaimana kebijakan publik itu dibentuk dalam apa yang luarannya adalah undang-undang ya, seperti itu ya, perundang-undangan hukum. Dan itu mempunyai daya paksa tentu ya. ya, Misalnya kita dilarang untuk apa memakai plastik dan seterusnya. Sedangkan kalau Albert Schweitzer itu penyadaran pada individu-individu ya. individu. Ya, itu lebih dekat kalau saya lihat seperti metode yang dilakukan atau pendekatan yang dilakukan oleh Socrates ya. Bagaimana dia kemudian enggan untuk berpolitik dalam artian masuk ke parlemen ya, ke bolo itu, ke dewan dengan berbagai macam alasan. Menurutnya satu-satunya politik ya, politik di sini politiknya bermakna ya melalui individu-individu, penyadarannya melalui individu-individu dan bukan tanpa paksaan. Ya, bukan tanpa paksaan. Ya, ya, saya kira itu ya yang bisa kita tarik dari diskusi kita pada. Apakah Bung Joshua ada yang ingin menambahkan lagi atau seperti apa? Ya, tambahan sedikit karena tadi Mas Farhan menyebut Socrates kan saya mungkin udah menyampaikan ini di episode sebelumnya. Tetapi kita tahu bersama bahwa Schweitzer itu mengidolakan Socrates dan Nietzsche dan Ya, dua filsuf itu sangat heavy menekankan pada kesadaran individu gitu. ya, Rasionalitas ya. Hmm, eh, dan kemampuan individu itu sendiri gitu untuk menggerakkan pikirannya gitu. ya, Kalau Socrates itu dengan berdialektika gitu, berdialog. Kalau Schweitzer itu ya dengan
konsep biosentrismenya, penghormatan akan hidupnya gitu, reference for life. Ya, Dan sebenarnya tadi kalau teman-teman perhatikan tadi, saya sempat menyebut Leopold itu dia hmm, mengeluarkan kalimat utama dari etika lingkungannya ya, segala sesuatu yang melindungi alam itu baik gitu dan sebaliknya. ya, Nah, itu kalau saya baca dan perbandingkan ya itu kayaknya nyontek Schweitzer juga gitu. ya, Karena Schweitzer ya, itu ya, kita kita ya kita sempat, sempat ya, dibahas tuh. Schweitzer kan bilang apa yang baik itu yang melindungi hidup dan yang ya, sebaliknya. Hanya diganti aja sama Leopold ini gitu. ya, Apa yang melindungi alam gitu. ya, Kalau kita perhatikan kan mirip-mirip itu ininya. Hanya Schweitzer itu nggak menekankan secara khusus di situ, tetapi ada kalimat di philosophy of civilization-nya itu. Uh, what is good is to preserve life and ya. it is wrong to do otherwise. Kurang Hmm, lebih seperti itu kalimatnya gitu. Dan itu mirip-mirip dengan Leopold ya. hmm, Dan kalau dilihat dari tahun rilisnya ya lebih duluan Schweitzer gitu. ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Oke, eh, mungkin kalau tidak ada yang ingin kita bahas lagi, eh, mungkin kita cukupkan Ya, sampai di sini. Eh, apa, sampai ketemu pada episode selanjutnya. Eh, Bagaimanapun, tetap dengan filsafat kita berkembang. dan filsafat kita berkembang.